Perkenalkan, nama saya Irsal Maulana dengan NIM 2101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Syahkuala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang teori penawaran uang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penawaran uang? Jadi, penawaran uang itu adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar dalam keperluan transaksi masyarakat pada wilayah atau waktu tertentu. Artinya, sejumlah uang telah ada ini yang ada di dalam masyarakat akan membantu untuk menggerakkan roda perekonomian dalam sebuah negara tersebut. Berbicara tentang penawaran uang, kita tidak terlepas dari yang namanya uang dalam peredaran dan juga uang beredar. Jadi apa sih bedanya uang dalam peredaran dan uang yang beredar? Pertama, kita bahas tentang uang dalam peredaran. Jadi, uang dalam peredaran ini adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank. Bank apa yang mengeluarkannya? Tentu saja bank sentral. Baik uang logam maupun uang kertas. Itu yang dimaksud dengan uang dalam peredaran. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada dalam perekonomian, termasuk di dalamnya jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang ada di bank-bank umum. Untuk membahas tentang uang beredar ini, kita lihat jenis-jenis uang yang ada di dalam negara. Nah, untuk membahas tentang uang yang beredar, mari kita lihat tentang jenis uang yang beredar di dalam masyarakat. Jenis uang yang beredar dalam masyarakat itu ada 3 jenis. Pertama adalah M1 atau disebut dengan Nero Money. Yang kedua adalah M2 atau disebut dengan Broad Money. Yang ketiga adalah M3. Pertama kita akan bahas tentang M1 atau Nero Money. Nero Money ini adalah uang yang paling cepat cairnya karena dapat langsung dibelanjakan. Jadi uang Nero Money ini atau M1 ini adalah uang kartal ditambah dengan uang giral. Nah, apa itu uang kartal? Uang kartal itu seperti uang yang kita gunakan sehari-hari, seperti uang kertas dan juga uang logam yang bisa langsung kita belanjakan. Kemudian apa yang maksud dengan uang giral? Jadi uang giral itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank. Contohnya seperti giro, kartu kredit, wesel maupun cek. Itu dia. Itu pembahasan dari M1 atau Nero Money. Baik, sekarang kita akan membahas yang M2 atau Bird Money. Jadi Bird Money adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. M1 kan tadi uang kartal dan uang giral. Sekarang ditambah dengan uang kuasi. Nah, jadi apa sih uang kuasi? Jadi uang kuasi itu adalah disebut juga dengan nirlaba atau uang dekat. Artinya, uang kuasi ini adalah kekayaan finansial, tetapi tidak bisa langsung menjadi alat pembayaran atau penukaran dengan barang karena masih dalam bentuk, contohnya bentuk tabungan, deposit jangka pendek dan lain sebagainya. Tetapi uang kuasi ini dapat langsung ditukarkan ke bank-bank umum atau dicairkan. Misalnya uang tabungan yang kita miliki bisa langsung kita tukar ke bank menjadi uang kartal ataupun uang giral. Nah, yang ketiga guys, itu ada yang namanya M3. Nah, M3 ini adalah gabungan dari uang kuartal, uang giral, uang kuasi, dan ditambah dengan deposito jangka panjang. Nah, tapi semakin maju suatu negara, maka penggunaan uang jenis M3 ini akan semakin berkurang. Karena orang akan beralih ke uang kuartal maupun uang kuasi. Nah, untuk sekarang yang lebih modern lagi,
kita sudah banyak menggunakan yang namanya e-money sebagai alat tukar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Dari faktor yang mempengaruhi penawaran uang ini, yang pertama itu adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini sangat mempengaruhi tentang penawaran uang di dalam masyarakat. Dalam kebijakan moneter ini terdapat 4 kebijakannya. Pertama adalah open market. Nah, open market ini apa? Jadi open market ini menjual ataupun membeli surat berharga. Contoh, jika bank sentral ini ingin menjual surat berharganya, berarti bank sentral ini ingin mengurangi peredaran uang yang ada di dalam masyarakat. Dalam artian ingin mengurangi penawaran uang di dalam masyarakat itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua adalah kebijakan diskon policy. Dalam artian diskon policy ini adalah berkaitan dengan suku bunga. Jika dinaikkan suku bunganya, berarti artinya ingin mengurangi uang yang beredar di dalam masyarakat itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya cash ratio. Nah, cash ratio ini adalah cadangan uang yang ada di bank. Jika pemerintah ingin menaikkan cadangan uang di bank, maka artinya pemerintah ingin mengurangi penawaran uang atau ingin mengurangi beredarnya uang di dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang keempat ada yang namanya kredit selektif. Atau kredit selektif ini berhubungan juga dengan fasilitas kredit. Nah, jika pemerintah ingin atau memberikan fasilitas kredit itu yang mudah dan suku bunga yang rendah, berarti pemerintah ini ingin menawarkan uang beredar itu lebih banyak. Begitu juga sebaliknya. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi penawaran uang itu adalah pendapatan. Nah, ketika pendapatan itu naik, maka pemerintah akan menawarkan uang juga akan meningkat. Contoh seperti ketika ada pengumuman kenaikan UMR. Ketika ada pengumuman kenaikan UMR, pemerintah juga akan meningkatkan ketersediaan uang di dalam masyarakat agar ketersediaan uang ini yang meningkat dan harus meningkat akan membayar kenaikan UMR tersebut. Nah, yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah nilai tukar rupiah. Kita beri contoh dalam hal ini adalah rupiah dengan mata uang asing. Nah, ketika mata uang rupiah ini kuat nilai tukarnya, maka seorang itu akan menukarkannya ke mata uang asing. Harapan agar memperoleh keuntungan dari penukaran uang tersebut. Karena dasarnya tadi nilai tukar rupiah kuat gitu. Sekarang kita akan membahas tentang teori penawaran uang. Yang akan kita bahas yaitu tentang teori penawaran uang tanpa bank. Nah, pada teori ini ia mengasumsikan bahwa tidak ada lembaga perbankan dan ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran. Dan juga pada teori ini jumlah uang, dalam artian teori ini uang itu adalah emas, dapat turun apabila emas dikirim ke luar negeri untuk menutup defisit neraca pembayaran atau impor. Nah, pada teori ini juga jumlah emas naik apabila ada surplus neraca pembayaran atau karena emas meningkat. Nah, pada teori ini juga, dalam teori ini pemerintah dan bank sentral tidak bisa dia mempengaruhi jumlah emas yang beredar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penawaran uang menurut klasik. Nah,
pada penawaran uang menurut klasik ini ada yang namanya teori kuantitas uang. Nah, pada teori kuantitas uang ini, dia menyatakan perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan proporsional dengan tingkat harga. Kemudian, kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Maka dapatlah rumusnya MV sama dengan PT. Di mana M adalah penawaran uang, sedangkan V adalah laju perputaran uang atau transaksinya. Kemudian sama dengan P. P itu adalah tingkat harga dan T adalah jumlah barang. Maka dapatlah M kali V sama dengan P kali T. Nah, untuk bisa rumus ini dilaksanakan, dia harus memenuhi asumsi teori kuantitas uang. Yang pertama adalah laju peredaran uang V adalah tetap. Kemudian, kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Nah, asumsi ini harus terpenuhi untuk bisa menerapkan yang namanya rumus tadi, MV sama dengan PT. Kemudian ada teori sisa tunai. Nah, teori ini menerapkan sifat hubungan antara penawaran uang dengan tingkat harga. Nah, MPT mempunyai arti sama dengan persamaan MV sama dengan PT. K adalah bagian dari pendapatan masyarakat. Maka rumus dari ini adalah M sama dengan KPT. Sekarang kita akan bahas tentang kurva penawaran uang. Nah, kurva penawaran uang ini hubungannya adalah antara suku bunga dan jumlah uang yang beredar. Nah, jadi kurva penawaran uang ini lerengnya positif. Jadi jika suku bunga naik, maka jumlah uang yang beredar juga akan ikut naik. Itu juga sebaliknya, jika suku bunga itu rendah, maka jumlah uang yang beredar juga akan rendah. Mengapa demikian? Karena ketika suku bunga naik, bank itu akan meminjamkan kredit kepada pengusaha. Hal ini tentu akan menguntungkan karena tingkat suku bunganya tinggi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang. Nah, pertama itu ada tingkat uang. Nah, pada tingkat uang ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu gitu. Kemudian yang kedua adalah faktornya tingkat inflasi. Nah, inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha melalui peningkatan suku bunga dan peningkatan harga. Kemudian faktor yang keempat yaitu kondisi kesehatan dunia perbankan. Nah, setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukur kesehatan bank. Jadi, Bank Indonesia atau Bank Sentral ini sebagai penggerak dari bank-bank umum ini, dia akan menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus dapat menjadi pengukur kesehatan bank tersebut. Nah, yang kelima yaitu nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar, sehingga hukum keseimbangan pemerintah dan penawaran tingkat bunga akan naik, nilai rupiah pun akan terangkat gitu. Nah, pada pandangan Keynes, penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga.
Tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Nah, yang dapat kita analisis dari Keynes ini berkeyakinan bahwa pengurangan selalu ada dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam perekonomian belum mencapai tingkat yang maksimum. Nah, setelah kita tadi membahas tentang teori penawaran menurut klasik, sekarang kita akan bahas tentang penawaran modern, teori penawaran modern. Nah, pada teori ini, dalam perekonomian modern digunakan sistem standar kertas dan munculnya lembaga otoritas moneter, yang di otoritas moneter itu ada pemerintah dan bank sentral yang mengatur keuangan, dan juga ada lembaga keuangan. Nah, pada otoritas moneter bertugas sebagai sumber penawaran uang inti, sedangkan lembaga keuangan bertugas sebagai penawaran uang sekunder. Nah, pada teori ini ada yang namanya equilibrium pasar uang, primer dan sekunder. Nah, uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan uang primer yang dipegang oleh bank. Itu dia. Kemudian tanpa adanya uang primer tersebut, tidak mungkin bank mampu menciptakan uang sekunder.